Sehari-harinya apa bos? Nganggur pak. Nganggur? Iya. Nganggur, udah berapa tahun nganggur? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Sebelum nganggur apa kegiatannya? Sopir pak. Hah? Sopir. Supir? Supir? Iya. Bawa mobil apa bos? Mobil dinas. Hah? Mobil dinas. Mobil dinas. Jadi berapa lama nyupir bos? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sebelum nyupir 2 tahun apa kegiatannya? Jadi marketing di bank. Marketing apa? Ini cari nasabah. Oh, cari nasabah. Nah, bos di Medannya di mana tinggalnya? Di kotanya pak. Di kota Medan. Iya pak. Oke. Nah, ini tahu RDI dari mana bos? Internet pak. YouTube. Hah? Dari YouTube. YouTube. Apa yang tertarik dari ilmu RDI bos kalau boleh tahu? Karomahnya sih kayak sulit dijabarkan pakai logika gitu. Gitu. Terus bos sudah praktekin ilmu RDI belum? Udah tapi gagal. Gagal. Nah sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Bosen miskin sih, pengen utang Apa? lunas. Bosen miskin, Bosan miskin, pengen utang lunas. pengen utang lunas. Punya duit 100 juta bulan ini gitu. Bulan Terus ini bayar 100 utang. juta. Cukup bos 100 juta. Kenapa nggak minta 10 miliar bos sama Allah? Tanggung bener mintanya cuma 100 juta. Mau kalau tahu. Tapi nggak 10 tahu miliar cara. aja. Boleh. Ya. Iya boleh. Nah coba lo lihat tuh sifat penyakit hati yang 18. Dari 18 yang nempel di hati lo penyakit hati apa bos? Dari 18 ada berapa item penyakit bos yang masih nempel? Ada 4. Apa aja? Gundah, gelisah, murung, sedih, satu lagi sama mikir. Udah itu aja. Apa? Sama mikir 5 ini. Jadi gundah, gelisah, murung, sedih, sama mikir. Nah, kalau di ayatnya bos, di hadisnya, jangankan sifat 18, 5 sifat aja nggak boleh. Jangankan 5 sifat, 1 sifat pun nggak boleh. Jadi mesti apa? Mesti bersih. Nah, lo bisa gak nih dalam waktu seminggu, paling lama sebulan, nggak boleh punya sifat yang 18, terutama yang dominan tuh yang tadi bos sebut yang 5. Bisa gak tuh dihilangin? Caranya gimana Pak Haji? Hah? Caranya gimana? Dilawan dong. Lo gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Ya jangan jengkel dong. Gede mikir apa gede hajat? Hajat. Nah jangan mikir dong. Gede hajat apa gede ngeluh? Hajat. Jangan ngeluh dong. Gitu. Jadi lo mesti lawan. Terus jualan itu udah nyobain jualan tapi nggak laku-laku. Jualan apa? Produk online, produk digital, udah pakai iklan malah nggak laku-laku. Apa namanya? Ini kayak e-book, Hah? buku digital Pak Haji. Buku digital. Iya, sama audio digital. Harganya berapa? Kalau buku digital cuman sekitar 135. Terus kalau yang audionya sekitar 388 itu nggak sama sekali laku gitu. Pakai itu tuh bos manggil. Coba lihat bukunya paling atas. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Begitu. Lo manggilnya begitu, cara manggil pelanggannya setiap hari. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Susah gak dipraktekin? Kayaknya enggak deh. Enggak lah. Terus apa lagi bos? Nggak perlu dilangkain ya, nggak dilangkain. Cuman dibaca di doang. Oh harus dilangkain dong. Kan pakai produk digital. Hah? Apanya yang dilangkain? Laptopnya, HP lo. Oh gitu. Sebelum lo dagang, dilangkain dulu HP lo. 9 kali. Laptop ya 9 kali. Kan ada di gambarnya di dalam laptop itu. Atau kalau lo mau kreatif dicetak. Lo cetak di produk lo, dicetak tuh di kertas. Nanti lo langkain kertasnya. Laku.
Menurut Pak Haji, apa sih yang bikin hidup saya ini kayak begini gitu? Kurang sedekah. Sedekah lo kurang. Kayak orang mancing ikan. Lo panggilannya nama siapa? Noval. Noval. Val. Lagi ngapain lo, Val? Lagi mancing. Umpannya mana, Val? Nanti Pak Haji kalau gue dapet ikan baru gue beli umpan. Kira-kira dapet ikan nggak? Nggak dapet. Nih hari ini bos, gue maksain anak yatim gue makanin seblak. Gue modali 2 juta. Berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Berturut-turut seblak. Karena anak yatim hobinya seblak. Barusan ada orang nganterin duit 90 juta. Oh. Padahal gue modalnya cuma 2 juta. Berarti kan gue tinggal kasih duitnya nih. Nih buat beli bahan baku seblak setiap hari. Bakal cair berapa ya? 900 juta. Gue cairin lagi buat bikin bahan baku seblak. Cairnya berapa ya? 9 miliar. 9 miliar gue bikinin seblak. Cairnya berapa ya? 90 miliar. Dalam waktu berapa ya? Setahun. Kok bisa Pak Haji? Pede gue. 9 miliar bikin seblak. Iya dong. Gue bikin seblak terus. Yang mewah. Baksonya Mona Lisa, bukan bakso yang abal-abal. Kemarin gue makan baksonya abal-abal. Gue makan tepung semua, dagingnya mana nih? Akhirnya gue sambit aja. Gue punya anjing herder, gue sambit, anjing gue celeng. Harusnya baksonya enak. Baru gue bilang, beli bakso yang enak, Mona Lisa. Beli bakso Mona Lisa, yang paling mahal. Pakai baksonya Mona Lisa. Beli ceker yang udah kupas kulit. Beli lagi itu yang dalamnya keju. Pokoknya seblaknya yang paling mahal. Cair 90 juta. Ini ntar gue kasih lagi nih. Gue suruh beli bahan baku. Bohong nggak cair 900 juta? Enggak. Pasti cair. Lo kurang sedekah bos. Terus gini Pak Haji, saya kan kurang lebih 3 tahun untuk nganggur. Sumber pendapatan saya terlebih itu banyaknya dari pinjol. Sampai akhirnya saya kelilit gitu. Nggak apa-apa, tambahin lagi dong pinjolnya. Tambahin lagi. Terus sedekahnya gimana gitu? Saya kurang, gimana sedekah gitu? Lo itu lagi, apply lagi dong. Pinjam lagi pinjol 100 juta. Ada nggak pinjol 100 juta? 10 aplikasi 10. Nggak nyampe limitnya. Hah? Limitnya nggak nyampe. Kan ada pinjol yang lain. Emang pinjol cuma 1? Banyak aplikasi. Kok pasti tahu? Ya kan gue pakar pinjol. Terus udah minjem disedekahin atau gimana? Ya iyalah. Itu. Sekarang nih, gue lagi mancing. Noval, lo lagi ngapain Val? Lagi mancing. Umpannya mana? Ntar kalau gue dapet ikan baru gue beli umpan. Dapet ikan nggak? Enggak. Lo pinjem dong umpannya ke dia. Gue pinjem dong. Duit berapa? 100.000. Beli umpan, bahan baku umpan ikan. Lo mancing. Dapet ikannya, lo jual. Nanti hasil jual ikannya balikin dong umpannya. Begitu bos. Lu jangan lihat pinjol dari sisi negatifnya, dari sisi positifnya. Memang negatif, tapi jangan dilihat. Coba buktinya, lo sakit darurat, amit-amit yang baik jangan sampai harus cuci darah, lo mesti beli darah, lo paksa tuh pinjol, betul? Gesek tuh kartu kredit. Lo mau makan nih, nggak punya, bayar listrik nggak punya, gesek tuh kartu kredit. Jangan lihat sisi negatifnya bos, lihat positifnya bos. Kalau kita lihat negatifnya, kok negara ini utangnya banyak, tuh disetujuin gitu tuh. Berapa ribu triliun. Yang bayar siapa? Yang utang siapa? Yang bayar siapa? Udah jangan lihat negatifnya, lihat positifnya aja. Positif. Nanti positif. Tapi kalau lihat negatif, riba, ya gimana? Lo nggak lihat tuh perusahaan-perusahaan yang sekarang pada bangkrut? Itu karena minjem. Siapa Pak Haji? Salah satunya apa? Sritek. Lagi rame lo lihat tuh. Tapi kan dia nggak make untuk berbagi, dia malah untuk apa? Korupsi. Iya, harus untuk berbagi dong. Lo tau gak zaman dulu ada Pitung? Iya, Si Pitung. Tahu. Dia rampok gudang-gudang Belanda. Hasil rampokannya dikemanain? Disedekain ke anak yatim. Kalau kita enggak korupsi,
hasil korupsinya disedekain kemana? Ibu yatim. Janda lu. Iya, jangan dong, anak yatim. Jadi nyolong gak apa-apa nih Pak Haji? Nyolong boleh dong. Apa? Nyolong boleh dong. Dia lu nyolong aja. Aman kok, tuh bukti si Pitung aman. Malah jadi pahlawan, ya betul? Ya betul. Kita kebanyakan bos nyolong bukan buat anak yatim. Buat siapa? Ibu yatim. Nggak boleh buat anak yatim. Nanti bonusnya baru dapat ibu yatim. Terus Pak Haji, ini saya bulan Ini acara apa sih sebenarnya ini? Acara Dian. Terus Pak Haji, saya butuh 100 juta dalam bulan ini. Ya lo kerjain dulu dong. Sifat busuknya nggak boleh ada. Yang tadi 5. Lo punya apa? Lo sedekain. Mancing. Gue mancing nih bos 2 juta lo bos. Beliin seblak tuh di atas. 3 hari dapat nih 90 juta. Ini gue mau pancing lagi nih 90 juta. Gue mau beliin seblak. Ah, udah. Masak apa di atas? Belum naik ya? Tadi Mbak Siti baru datang tuh jam berapa di Sasar. Nah rencananya memang mau makan seblak, roti bakar sama jus. Nah kalau seblak kan tiap hari juga makan, cuman kan di sini. Jadi mungkin besok acara itunya Pak Haji. Nah tadi naik ke atas tuh baru makan roti bakar aja. Oh. Sama jus nanti mungkin. Seblak aja lagi bikin. Man, naik ke atas man. Lari, suruh bikin seblak, suruh gue. Turutin maunya gue man. Gue lagi punya hajat 9 miliar. Seblak man, seblak. Paksain seblak. Hah? Anak-anak panggil lagi aja, panggil. Yang makan seblak dapat duit gitu, suruh Pak Haji. Bohong nggak mau. Yang makan dapat duit gitu. Yang nggak makan nggak dapat duit. Lo milih duit apa milih makan? Yang makan dapat duit gitu. Maksa bos. Gua apa maksa bos. Gua apa maksa. Saya juga kemarin juga maksa. Iya, paksain aja. Bos, nih kameramen lo lihat ke belakang. Bini lo berapa ya? Berapa bini lo? 5. Dia kalau nggak maksa nggak mungkin 5. Ini lagi mau maksa lagi tambah 2 ya. 7 karena hari kan 7 hari ya. 2 dia nganggur. Jadi lo mesti maksa bos. Kayak tadi nih, makan seblak, anak yatim udah pulang, panggil. Yang makan dapat duit, pasti mau. Pokoknya makan dapat duit. Apa sih artinya duit? Orang cuma 10.000, anak lu ya seneng ya. 20.000 ya, seneng bos. Orang bocah-bocah kecil, anak-anak kecil ya. Pokoknya yang makan seblak dapat duit. Wah, bohong nggak makan. Apalagi nih gua kasih duit ntar nih. Yang makan seblak dapat 100.000, nih dapat 90 juta Pak Haji. Bohong, dia nggak nongkrong, nggak bakal pulang sampai malam ya. 100.000 gitu loh. Kan gue dapat 90 juta. Gue kasih 100.000. Segepok kan 10 juta, 100 lembar. Taruh anaknya ada berapa sih? Misalkan 500. Cuma 50 juta. Tapi kalau gue cair 9 miliar, untung di gue dong. Iya ya. Untuk siapa? Buat dia besok berangkatin ke Turki. Karena gue mau bawa dia liburan ke Turki. Pak Haji ikut. Gue enggak. Ini aja pada ngikut. Gue enggak ngikut. Nih, karena dia mau dilempar dari atas awan. Iya. Ya, tamu-tamu lah kita kasih gratis. Jadi tamu-tamu kayak lu nih mau ikut pendamping gratis gitu loh bos, damping anak yatim. Ke Turki nanti lanjut umroh. Tawaf di sana, nginep di hotel. Gratis bos, anak yatim gue bawa ke sana nanti. Kan banyak Pak Haji, gue mau jadi pendamping gratis. Gue nggak punya paspor, gue bikinin paspor. Gue nggak punya uang buat pegangan, gue kasih sangu. Gitu. Kok gitu Pak Haji? Lah kan cair 9 miliar. Paling bawa anak yatim ke Turki, jalan-jalan paling nggak lebih dari 5M. 4M gue kentit ya. Ajumbe. Dasar lah ajumbe. Tasakur. Tasakur. Bahasa apa? Turkinya terima kasih. Iya.
Gitu. Jadi lo kalau gue lihat lo kurang maksain. Lo udah maksain nih, ketemu gue begini. Pulang dari ruangan, lo paksain ibadah. Lo paksain berbuat. Lo paksain. Lo paksain sedekah. Lo masih mending lo, bos. Lo waktu baru datang ke sini berapa tahun yang lalu ke RD. 5 tahun jalan. Nah, dia tinggal di sini, dia Riado, ngemong anak yatim, ngangon. Bonusnya dia ngangon ibu yatim. Waktu lo datang utangnya berapa ya? 100 miliar. Nah, sekarang tinggal berapa ya? 2. Tuh. Bantuin gua, karena kalau gua ngangon sendiri nggak bisa, bos. 500 anak gua dibantuin sama dia orang. Kayak gua ke Turki besok liburan nih, anak-anak gua bawa nih jalan-jalan. Nggak mungkin gua. Nggak mungkin. Kan banyak anak yatim itu. Wah, lari-lari ke sono. Apalagi nanti kalau tawaf, sa'i, gue butuh relawan, bos. Butuh yang ngomong. Nah, rata-rata tamu-tamu gue pada ceper, maunya gratis. Ya udah, kita gratisin semua. Bayar ya enggak lah, mau bayar dari mana? Orang dia pada nggak punya uang, nggak punya paspor, kita bikini. Yang penting ini modalnya KTP sama kakak. Enak banget, Bos. Hah? Enak lah, kan gue lagi nyari tumbal. Lempar ke laut. Lempar ke laut. Untuk dapat gue 900 miliar, minimal 1000 triliun. Ada lagi, bos? Terus ini Pak Haji, itu ada centong itu maksudnya harus centong dari RDAY? Iya, nanti lo dikasih centong. Nanti lo kasih centong. Oh, Nanti kasih centong. ya udah Pak Haji, saya juga lagi kalau untuk ibadah lagi getol-getolnya udah saya paksain. Ya ini etik yang udah jauh, biaya dan segala macam, itu pun juga duit dari ngutang ke sini. Ya saya udah la haula Pak Haji gitu kan. Istri juga mau melahirkan, itu duit mau lahirin aja belum ada gitu Pak Haji. Malah saya lari ke sini. Istri nggak tahu pasti. Gampang lah, cadar lo dikalungin di leher bini lo. Saya nggak pakai celana dalam, cuma pakai celana kolor aja. Yo ye. Jadi gimana tuh? Celana kolor lo dipakein di kalung lehernya bini lo. Nanti kan buat bunuh diri sama bini lo. Dananya Pak Haji butuh. Nanti celana kolor lo taruh dikalungin leher bini lo Berapa lama Pak Haji? sampai lahiran. Tiap hari. Jadi kalau bini lo ke mana, ke pasar, pakai kalung leher celana kolor lo. Enggak lah, humor. Tapi manjur, tapi bener. Terus apa lagi, bos? Jadi bener dilakuin ini Pak Haji. Iya. Lo bawa apaan, man? Jus itu melon. Jus melon. Lagi tekstil lagi jus melon mau kesini kan. Oh, Lagi bikin sebelah. sebelah. Bikin ya, suruh gue. Gue lagi punya hajat 9 miliar soalnya. Mumpung banyak yang pada patungan. Ada lagi, bos? Itu yang naik kuda itu doa hajat itu. Ya, doa lo sambil naik kuda, lo paksain ke RDAY ijab di atas kuda. Pak Prabowo jadi apa? Presiden. Presiden, naik kuda kan? Pak Gibran naik kuda gak waktu itu? Enggak. Naik kuda. Lihat saya. Naik kuda. Jadi wakil presiden. Lalu juga naik kuda dong biar jadi presiden. Presiden taksi. Ijab, tidak ada orang yang naik kuda ijab tidak terkabul, tidak ada. Tidak ada orang yang naik kuda ijab tidak terkabul, tidak ada. Pak Jokowi naik kuda gak? Naik kuda lah. Semua naik kuda, bos. Lo lihat orang kaya-kaya naik kuda, bukannya naik andong. Kalau kita mah naik andong, naik kuda di atas punggung kuda. Ada gak hadisnya? Ada. Makanya orang yang naik di atas punggung kuda hampir 100% terkabul. Lo lihat deh, orang yang naik kuda rata-rata orang kaya-kaya, nggak ada orang miskin naik kuda, nggak ada. Coba lihat, paksain naik kuda. Itu manjur. Pak Haji, kalau saya diinjak kuda ya sial, kalau ditendang kuda ya sial. Janganlah, jangan sampailah naik kuda. Kecuali kameramen ya, ditendang kuda,
Ah? Digigit kuda lo kameramen. Akhirnya bininya 5. Jangan sampai digigit kuda. Nanti lo ngobrol sama si bolong di atas. Kan ada kuda bolong. Ngomong gimana Pak Haji? Bolong, aminin dong. Gue punya duit 100 juta minggu ini bolong. Ntar sama dia diaminin. Amin, amin, amin. 100 juta tunai. Nanti buat lahiran bini lo boleh. Nggak boleh. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji, yaudah. Terkabul ya? Amin, amin. Cair 100 juta. Amin. Makasih Ya. Pak Haji. Liput bos, di atas bos.